Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arma Lutfia, NIM 119109222372, dan teman saya yang bernama Samiawati dengan NIM 119109200011. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan tentang menerapkan strategi pembelajaran melalui keterampilan mengelola kelas. Pembahasan yang pertama yaitu konsep pembelajaran terpadu. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka paham. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran terpadu, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan pembelajaran terpadu. Kelebihannya yaitu yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan. Yang kedua, pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, belajar lebih bermakna bagi peserta didik. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan berpikir anak. Yang kelima, menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak. Yang keenam, permasalahan yang sering ditemui anak dalam lingkungannya. Selanjutnya, kelemahan dari pembelajaran terpadu. Yang pertama, dilihat dari aspek guru, di mana pembelajaran terpadu menuntut tersedianya peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, keterampilan metodologik yang handal, kepercayaan diri dan etos akademik yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, dilihat dari aspek peserta didik. Pembelajaran terpadu memiliki peluang untuk pengembangan kreativitas akademik yang menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik, baik dalam aspek inteligensi maupun kreativitasnya. Yang ketiga, dilihat dari aspek sarana atau sumber pembelajaran. Pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan beragam dalam menunjang dan memperkaya serta mempermudah mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang keempat, dilihat dari aspek kurikulum. Penerapan pembelajaran terpadu memerlukan jenis kurikulum yang terbuka untuk pengembangannya. Yang kelima, dilihat dari aspek penilaian. Penerapan pembelajaran terpadu membutuhkan sistem penilaian dan pengukuran yang terpadu, dalam arti sistem yang berusaha menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dilihat dari beberapa mata pelajaran yang terkait, atau dengan kata lain, hasil belajar peserta merupakan kumpulan dan paduan penguasaan dari berbagai materi yang disatukan atau digabung.
suasana dan penekanan proses pembelajaran. Penerapan pembelajaran terpadu berkecenderungan mengakibatkan tenggelamnya pengutamaan salah satu atau lebih mata pelajaran. Dengan kata lain, ketika seorang guru mengajarkan sebuah tema atau pokok bahasan, maka guru tersebut berkecenderungan lebih mengutamakan, menekankan atau mengintensifikan substansi gabungan tersebut sesuai pemahaman, selera, dan subjektivitas guru itu sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian manajemen kelas anak usia dini. Pengertian pengelolaan kelas. Secara bahasa, manajemen kelas atau pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Selanjutnya, pengertian manajemen pengelolaan kelas pendidikan anak usia dini. Pengelolaan kelas pendidikan anak usia dini merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien yang berorientasi pada perkembangan anak. Pembahasan yang ketiga yaitu komponen manajemen kelas yang menyenangkan di RA. Yang pertama, penataan sarana prasarana ruangan disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pengelompokan meja dan kursi disesuaikan dengan kebutuhan anak sehingga mereka memiliki ruang gerak yang lebih leluasa. Yang ketiga, dinding dapat digunakan untuk menempel sarana yang dipergunakan sebagai sumber belajar dan hasil kegiatan anak. Yang keempat, peletakan dan penyimpanan alat bermain diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, alat bermain untuk kegiatan pengaman diatur dalam ruangan sehingga dapat berfungsi apabila diperlukan oleh peserta didik. Yang keenam, kelas untuk anak TK perlu dirancang menyenangkan, warna-warna terang dan riang sangat disukai anak. Yang ketujuh, cahaya matahari diusahakan dapat masuk dengan baik agar kelas tidak gelap. Yang kedelapan, usahakan kelas sebagai lingkungan belajar, kemanapun anak menghadap ia dapat belajar. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Samiawati. Baiklah, saya akan melanjutkan bacaan dari Arma, yaitu D. Prosedur pembelajaran terpadu DRA. 1. Memilih tema. Memilih tema pembelajaran terpadu diuraikan di bawah ini. 1. Minat anak. 2. Peristiwa khusus. 3. Kejadian yang tidak terduga. 4. Materi yang dimandatkan oleh lembaga. 5. Orang tua dan guru. 2. Penjabaran tema. Tema adalah informasi faktual yang diwujudkan dalam sejumlah istilah atau term, fakta atau fact, dan prinsip atau principles atau disingkat TFP yang relevan dengan tema. Istilah atau term adalah perbendaharaan kata yang harus diketahui anak untuk menggambarkan objek atau peristiwa yang berhubungan dengan tema. 3. Perencanaan. Langkah-langkah menyusun perencanaan untuk pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut. 1. Tuangkan ide ke dalam tulisan. 2. Periksa kembali rencana pembelajaran. 3. Periksa kembali rencana pembelajaran. 4. Perhatikan ketersediaan bahan-bahan. 5. Rencanakan agar setiap kelompok anak setiap hari memfokuskan kegiatan pada tema.
6. Periksa kembali rencana yang telah ditulis. 7. Periksa kembali rencana yang telah ditulis. 8. Ciptakan suasana tematik dalam kelas. 4. Pelaksanaan. 1. Dikembangkan rencana yang telah disusun. 2. Lakukan penilaian terhadap pemahaman dan minat anak. 3. Bantu anak merefleksikan pemahamannya. 4. Lakukan percakapan dengan anak. 5. Lakukan komunikasi timbal balik dengan keluarganya. 5. Penilaian. Penilaian pembelajaran terpadu. Penilaian pembelajaran terpadu dilakukan dengan dua cara, yaitu penilaian terhadap proses kegiatan dan penilaian hasil kegiatan. Dalam proses kegiatan, guru melakukan observasi atau pengamatan terhadap cara belajar anak, baik secara individual maupun secara kelompok. Penilaian hasil karya anak ditunjuk untuk melihat proses karya anak baik secara individual maupun kelompok. Implementasi strategi pembelajaran terpadu. Penerapan pembelajaran terpadu yang akan dicontohkan di sini sesuai model yang dipilih, yaitu model pembelajaran terpadu connected, model pembelajaran terpadu WIBIT, dan model pembelajaran terpadu integrated. A. Implementasi model connected. Contoh kegiatan. 1. Berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. 2. Menyanyikan lagu keagamaan. 3. Menyebutkan tempat ibadah. Kegiatan berupa untuk kerja dan perilaku di sini fokus pada unjuk kerja perilaku dalam satu aspek pengembangan, yaitu aspek moral dan nilai-nilai agama. B. Implementasi model WIBIT. Model ini di TK banyak dipraktekkan karena disenangi para guru, sebab tema yang dipilih dapat mengembangkan beberapa pengembangan lebih dari satu aspek. Misalnya, dalam SKH guru memilih tema alat transportasi. Contoh kegiatan. 1. Berdoa sebelum naik alat transportasi seperti mobil, kereta api, pesawat, atau aspek agama. 2. Menghitung jumlah alat transportasi berupa gambar, mobil, kereta api, dan pesawat atau aspek kognitif. C. Implementasi model integrated. Model pembelajaran integrated merupakan cara pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan beberapa tema yang serumpun pada mata pembelajaran tema yang akan dipilih. Misalnya, mengenal pentingnya alam seperti dunia tumbuh-tumbuhan dan binatang. Contoh kegiatan, indikator aspek moral dan nilai agama. 1. Mengenal jenis binatang makhluk ciptaan Tuhan. Indikator aspek bahasa berbahasa. Menceritakan nama jenis binatang. Indikator aspek seni. Menggambarkan jenis binatang. Indikator aspek fisik atau motorik. Menirukan gerakan jenis binatang. F. Peer teaching atau tutor sebaya. Tutor sebaya merupakan salah satu strategi pembelajaran untuk membantu memenuhi kebutuhan peserta didik. Ini merupakan pendekatan kooperatif, bukan komparatif. Rasa saling menghargai dan mengerti dibina di antara peserta didik yang bekerja sama. Peserta didik yang terlibat tutor sebaya akan merasa bangga atas perannya dan juga belajar dari pengalaman. Hal ini membantu memperkuat apa yang telah dipelajari dan diperolehnya atas tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya. 1. Guru menyusun kelompok belajar. 2. Guru menjelaskan wewenang tanggung jawab tutor. Latihan serta evaluasi yang akan dilakukan dan melatih tutor dalam materi yang akan dipelajari oleh kelas. 3. Guru menjelaskan materi pembelajaran secara ringkas. 4. Guru memberi tugas guru mengamati aktivitas belajar dan memberi penilaian kompetensi. 5. Guru tutor dan peserta didik memberikan evaluasi proses belajar mengajar untuk menetapkan tindak lanjut kegiatan putaran berikutnya. Baiklah, itu saja hasil materi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.